Selamat malam, saya Ahmad Fitrianto Hidayat dari kelas PJJ 03. Di sini saya akan membahas soal kalkulus di tugas CLO 2. Oke, ini tugas saya sudah saya scan dari pekerjaan saya. Ada 2 lembar di sini, saya scan agar mempermudah karena keterbatasan gadget ya. Oke, kita langsung saja di soal nomor 1. Perhatikan sebuah segitiga sama sisi yang memuat lingkaran sebanyak 1, 2, 3 sampai plus n sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Jadi diketahui setiap lingkaran mempunyai jari-jari R sama dengan 1. Untuk kasus n sama dengan 4, segitiga dan lingkaran ditunjukkan oleh gambar 1. Ini gambar satunya. Jika AN menyatakan luas semua lingkaran dan BN menyatakan luas segitiga, hitunglah lim n tak terhingga AN dibagi BN. Jadi kita menghitung total luas semua lingkaran dibagi luas segitiga. Oke, di sini sudah saya tuliskan. Jadi di sini ada R tadi sama dengan 1, AN adalah total semua luas lingkaran, dan BN adalah luas segitiga sama sisi. Kita hitung dulu di untuk luas lingkarannya, yaitu rumusnya adalah pi R kuadrat. Jadi R-nya adalah karena sama dengan 1, kita masukkan di sini pi dikali 1 kuadrat. Jadi pi dikali 1 sama dengan pi. Jadi untuk AN total semua luas lingkaran kita tinggal mengalihkan saja di rumus yang ini, pi dikali n plus 1 per 2. Jadi hasilnya adalah pi per 2 dikali n plus 1. Untuk selanjutnya kita menghitung luas segitiga, tapi kita harus menghitung tinggi segitiga terlebih dahulu. Jadi karena ini adalah segitiga sama sisi, maka setiap sudutnya adalah 60 derajat. Jadi kita hitung tingginya di sini, ini S ya, sisi dikali sin 60. Jadi hasilnya adalah S dikali akar 3 per 2. Jadi untuk S-nya, karena setiap lingkaran memiliki diameter 2R sama dengan 2, jadi untuk S-nya di sini sama dengan 2N. Begitu pula S yang di sini juga sama, yaitu 2N. Langsung kita masukkan saja ke luas segitiga, yaitu BN. Jadi 1 per 2 dikali sisi dikali tinggi. 1 per 2 dikali S-nya adalah di sini 2N dikali T-nya hasilnya yang di sini adalah 2N dikali akar 3 per 2. Di sini 2N dikali akar 3 per 2. Hasilnya adalah 4N kuadrat dikali akar 3 per 4. Ini bisa dicoret jadi N pangkat 2 dikali akar 3, hasilnya adalah, jadi untuk BN-nya akar 3 N pangkat 2. Jadi kita langsung saja masukkan di AN dan BN. Jadi AN-nya adalah ini tadi, pi dikali n plus 1 per 2 dibagi BN 3N kuadrat. Jadi hasilnya adalah pi n plus 1 per 2 akar 3N. Jadi untuk limitnya n tak terhingga dari pi n plus 1 per 2 akar 3N adalah pi per 2 akar 3. Jadi hasilnya ini. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Jadi kita ini ada diketahui fungsi fx sama dengan ln 2 plus x. Jadi hitunglah, dia ada turunan
sampai 5 ya ini ya. Jadi 1 2 3 4 5 6 6. Kita hitung dari F0 terlebih dahulu. Jadi kita tinggal masukkan saja. Untuk yang F0 pertama adalah F0 ln X nya kita ganti 0. Jadi 2 tambah 0 sama dengan ln 2. Terus selanjutnya juga sama, 1 per 2X. Jadi 2 ditambah 0, jadi 1 per 2. Terus selanjutnya juga sama, 1 per untuk ini minus ya, minus 1 per 2 plus X kuadrat, hasilnya adalah minus 1 per 4. Untuk turunan yang ketiga juga sama, jadi 2 per 2 plus X pangkat 3, hasilnya 2 per 8, kita kecilkan lagi jadi 1 per 4. Untuk turunan yang keempat, minus 6 per 2 plus X pangkat 4, hasilnya adalah min 6 per 16, kita kecilkan lagi menjadi minus 3 per 8. Untuk turunan yang terakhir, fx 24 per 2 plus X pangkat 5, hasilnya adalah 24 per 32 sama, jadi kita kecilkan lagi menjadi 3 per 4. Untuk yang B, tuliskan deret Maclaurin untuk fx. Jadi karena hasilnya sudah ada di tiap turunannya ini, kita buat deretnya yaitu seperti ini. F0 ditambah F turunan 1 0x plus di atas ya, jadi kita tinggal tambahkan di bawahnya ini per 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, sampai 5 faktorial. Lalu hasilnya adalah ln 2 plus 1 per X, lalu min dikurangi 1 per 4 dikali X pangkat 2 per 2 faktorial, ditambah 1 per 4 dikali X pangkat 3 per 3 faktorial, dikurangi 3 per 8 dikali X pangkat 4 per 4 faktorial, ditambah 3 per 4 dikali X pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya. Jadi hasilnya adalah ln 2 ditambah 1/2x dikurangi 1/8x kuadrat ditambah 1 per 24 X pangkat 3 dikurangi 1 per 64 X pangkat 4 ditambah 1 per 160 X pangkat 5, dan seterusnya. Oh maaf. Jadi untuk selang konvergenannya adalah selang kekonvergenannya adalah karena fungsi x ln 2 plus x ini memiliki titik singularitasnya di x min 2, jadi radius konvergensi R adalah jarak pusat deretnya yaitu x sama dengan 0, jadi R sama dengan 0 min 2 sama dengan 2, jadi selang konvergennya adalah di minus 2 dan minus 2,2. Oke, seperti itu. Jadi itu tadi penjelasan jawaban dari soal CLO1. Mohon untuk koreksinya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video-video tugas selanjutnya. Terima kasih.